Halo cuanmor, selamat berakhir pekan, selamat malam mingguan ya. Nah, nemenin Sabtu malam kamu, seperti yang aku janjiin di video sebelumnya, aku akan kasih hasil rekapan dari rekomendasi selama bulan September. Nah, ini kalender bulan September di mana aku ngasih semua rekomendasi di sini. Kalian boleh klik tanggalnya untuk mengetahui detail dari rekomendasi tersebut. Ini memang sesi yang sengaja aku dokumentasiin juga di sini. Mungkin kalian butuh enggak, tapi aku yakin ini akan berguna buat kalian ke depannya untuk mengetahui performa dari rekomendasi Investmore. Jadi, kita bisa tahu win rate atau tingkat keberhasilan dari rekomendasi yang udah kalian ikutin. Nah, adanya sesi untuk dokumentasi rekapan hasil ini, sebenarnya tujuannya bukan apa-apa sih. I think I need to put a responsibility for you on my every video. Karena aku harap semua video yang aku buat ini bermanfaat buat kalian semua. Ya jarang-jarang juga kan ada YouTube yang berani ngasih rekomendasi dan berani ngasih tanggung jawab atas rekomendasinya. Makanya ini aku buat kalian khusus sebagai tanda terima kasih aku karena kalian udah setia nonton video-video dari Investmore. Aku di sini nggak hanya cari ads ya. But aku pikir YouTube itu lebih daripada sekedar ads. Kreator itu harusnya nggak think only about ads doang, tapi penting banget buat aku tahu video yang aku buat ini berhasil nggak sih mengatasi permasalahan kalian. Dan di sini kan permasalahan utamanya adalah untuk memilih saham. Tapi aku selalu ngasih disclaimer bahwa kalian juga harus pintar untuk menganalisa sendiri. Nah, di sini aku udah rekapin semua dari rekomendasi karena Investmore ini baru ada di bulan September. Rekomendasinya hanya bisa dilihat bulan September aja ya. Totalnya sudah aku masukkan ke Excel semua di sini. Ada tanggalnya juga, jadi kalian boleh cocokin tanggal hari ini sama tanggal yang ada di website. Contohnya ini tanggal 1 September, ini ada MEDC, PPRO, BEX, DOIT, BBYB. Aku masukin sini ya, MEDC, PPRO, BEX, DOIT, dan BBYB. Ada buy areanya, ada titik stop loss-nya, dan ada titik TP-nya. Dan di sini adalah titik di mana aku taking profit atau stop loss saham ini. Ada statusnya juga dan ada berapa persen kenaikan yang aku dapetin dari saham-saham ini. Well, kalian bisa lihat semua yang ada di Excel ini penuh dengan warna. Aku yakin kalian juga pasti tahu hijau itu adalah warna untuk keberhasilan dan merah itu untuk warna kegagalan. Statusnya gagal rekomendasi ini. Karena yang namanya analisis itu tidak mungkin 100% benar. Kita yang memprediksikan, tapi tetap market yang akan menentukan. Bisa dibilang September kemarin juga IHSG lagi down-downnya ya. Ini emang lagi naik-naiknya sih, tapi emang setelah penurunan yang lumayan tajam. Oke, aku akan kasih sedikit penjelasan dari warna-warna ini. Aku kecilin dulu ya, ada beberapa warna di sini. Untuk warna cyan di sini, ini menandakan hari-hari di mana aku kasih rekomendasi. Sedangkan untuk warna ungu adalah hari-hari libur, Sabtu Minggu, atau mungkin saat aku nggak ngasih rekomendasi. Kalau kalian perhatiin, memang kadang-kadang aku nggak ngasih rekomendasi. Itu tujuannya adalah untuk memberikan waktu kepada saham-saham yang belum naik. Jadi ini kalau 2 hari seperti ini, biasanya ini Sabtu Minggu ya. Ini 2 hari seperti ini Sabtu Minggu. Kalau ini bukan, ini juga Sabtu Minggu. Ini bukan, ini Sabtu Minggu, dan ini bukan. Nah, untuk warna hijau ini adalah warna dengan status berhasil, merah status tidak berhasil, warna kuning adalah warna dengan status O atau open, jadi sampai sekarang belum bisa ditentukan itu sudah berhasil atau belum. Kemudian ada warna merah bata atau coklat ini sebagai tanda bahwa saham itu sempat naik tapi belum sampai ke titik TP-nya, dan warna biru di sini. Warna biru ini menandakan bahwa saham itu naiknya adalah bulan depannya. Jadi aku bikin ini bulan September, ternyata dia baru bisa menghasilkan status di bulan Oktober. Jumlah total seluruh saham yang aku berikan di bulan September adalah 96. Tapi dari 96 saham ini, aku kurangin dengan status yang masih bersifat O. Karena di status O ini kan kita belum tahu nih, dia berstatus merah atau berstatus hijau. Dari 93 saham, 70 diantaranya berhasil naik.
Artinya 75,2% saham-saham yang aku upload untung. Berarti sisanya 24,8% ini gak naik ya, atau sampai ke titik stop loss-nya. Jadi, kesimpulannya, dari keseluruhan rekomendasi yang pernah kita kasih, 75,2%-nya itu adalah naik. Itu artinya win rate-nya kita adalah di 75,2. Oke, yuk sekarang kita lihat persebaran datanya kayak gimana sih dari 75,2 ini. Sudah aku buat di sini. Dari keseluruhan kenaikan saham itu bervariasi. Ada yang naiknya 2%, 3%, 4%, sampai 14%. Di sini untuk yang 2%-an aja, aku ngambilnya lebih dari sama dengan 2,8%. Karena menurutku naik 2% aja, itu masih biasa banget. Kalau aku masukin yang 2%-an doang, win rate kita lebih tinggi. Tapi di sini nggak apa-apa, aku masukinnya 2,8% karena ini menurutku udah mendekati 3. It's good enough. Yang lebih dari sama dengan 2,8% itu ada 4. Itu artinya 5,71%. Yang 3%-an itu ada 9 dari 93 ya tentunya. Kemudian yang 4% itu ada 9 juga. Dari 93 saham ada 16 diantaranya yang cuan sampai, kemudian 6%, 7%, 8%, 9 sampai 14%. Jadi ranking satunya ini dipegang oleh angka 5%. Ranking 2-nya ini diperoleh oleh 7%. Bayangin kalau kalian masukin ke deposito. Deposito itu sekarang kayaknya masih 3%-an, 1 tahun bahkan, belum lagi pajak yang harus kalian kenain. Terus juga kalau misalnya kalian masukin ke bonds itu biasanya 7%-an. Apalagi kalau kalian masuknya ke bonds yang governance, itu biasanya sekitar 7%-an juga. Kecuali kalau kalian masukinnya ke bonds yang corporate ya, itu mungkin bisa lebih tinggi, tapi juga lebih lama. Tapi nggak jarang juga saham yang kita kasih ada yang cuan sampai belasan persen ya. Semua data ini aku rekap bener-bener dari buy areanya ke titik TP-nya berapa persen. Oke, untuk buktiin ini kita akan kasih charting di mana saham-saham ini memang naik sesuai dengan apa yang aku tulisin di rekapan Excel ini. MEDC aja kali ya, yang tanggal 1 September. Oke, kita buka stock book-nya. MEDC aku rekomendasiin di 1 September ya. MEDC buy area-nya di 476 sampai 480. Oke, kita lihat yuk. Bener ya, buy area-nya di 476 tanggal 1 September. MEDC kita cari tanggal 1 September. Di sini MEDC open-nya di 476 ya. Memang nggak seketika aku upload terus dia langsung naik. Tapi ternyata beberapa hari kemudian saham ini terus menunjukkan performa yang baik sehingga kita nggak ketinggalan kenaikannya. Open di 476, titik stop loss yang udah ditentuin ini di 456 ya. Sama dengan sini 458, kurang dari 458 artinya 456 ya. 456. Dari tanggal 1 September pernah nggak dia nyampe ke 456? Oke, sekarang kita tentuin di mana sih hari kita untung atau hari kita loss-nya. Tadi stop loss-nya di 456 dan taking profit-nya di 520 ya. Oke, dari hari ini low-nya di 476, tertingginya 498, berarti kita nggak di sini. Naik lagi, high-nya di sini 510, berarti belum nyampe. Low-nya di sini 486, berarti nggak nyampe stop loss juga. Terus titik low di sini 466, titik low-nya kita di 456 ya, berarti enggak. Terus. Nah, ternyata di sini high-nya 520, artinya nyampe ke titik TP kita. Nah, di sini tanggal 16 September aku tentuin bahwa status dari rekomendasi MEDC tanggal 1 September yang ini nih, ini adalah plus ya, dengan total 9%. Nah, kita langsung lihat di chartingnya aja. Sini. Artinya kita naik 9,23%. Dalam waktu berapa hari? Dalam waktu 15 hari. Itu untuk MEDC. Sekarang aku mau kasih lagi saham yang lain buat buktiin. Di BRMS mungkin ya. BRMS ini rekomendasi tanggal berapa nih? Tanggal 3 September. Tanggal 3 September
BRMS. BRMS ini aku rekomendasikan buy area-nya di 86, taking profitnya 94 dan stop loss-nya 82. Oke, yuk tanggal 3 September kita lihat. Buy area-nya di sini, open-nya di 86. Kemudian stop loss-nya jika dia di bawah sampai kurang dari 81, kurang dari 82 ya. Kita lihat di sini, ini low-nya masih 85, berarti kita nggak masuk dalam stop loss. Ini juga nggak masuk, lebih tinggi. Dan taking profitnya di 94. Nah, ternyata di sini nyampe highest-nya di 97. Itu artinya kita juga udah untung ya. Dari ambil tanggal 3 September, kita jual tanggal 9 September. Untungnya berapa? Coba dilihat. Price ended range aja. Dari sini 86. Aku nggak akan muluk-muluk, jadi sampai 94 aja udah cukup. Padahal di sini highest-nya sampai 97 ya. Kalau di 94, untung 9,68% dalam waktu 6 hari gitu ya. Nah sekarang biar adil kita juga hitung untuk yang stop loss berapa. Oh ya, aku lupa, aku mau ingetin juga bahwa kalian bisa lihat semua angka-angka yang aku tampilin di sini ya. Untuk angka yang hijau itu cenderung besar-besar ya. Jadi sampai 9%, 10%, itu artinya kenaikannya memang kenaikan yang signifikan. 5%, 6%, ini 9, ada yang 12. Rendah-rendahnya tadi aku bilang itu 2,8. Rendah-rendahnya. Tapi yang merah, kalian boleh perhatikan lagi. Yang merah ini paling 1,47. 5,38. Yang di angka 5%-an ini jarang loh. Jadi nggak banyak, lebih banyak hijaunya. Kemudian 3%-an, 2%-an. Tapi kalau diperhatikan dari hijaunya sama merahnya, udah pasti banyak hijaunya, gitu ya. Dan hijaunya ini adalah hijau yang tebel, bukan hijau ece-ece cuma 1% doang. Karena buat aku 1% atau 2% doang itu ya nggak terlalu signifikan lah. Paling nutup fee sekuritas untung-untung dikit doang. Itu bukan sebuah kebanggaan dari Investmore, dari apa yang aku targetnya. Oke, terus kita bisa lihat saham yang mungkin merah ini ya. Ini AGI. AGI aku rekomendasi tanggal 8 September. Nah, di sini ada AGII ya. AGI buy area-nya aku tentuin di 12.75 atau sampai 12.80. Taking profitnya di 13.40. Oke. Kita lihat yuk AGI. AGI berhasil kena titik stop loss-nya di tanggal 9 September. Ya, jadi tanggal ini bukan tanggal beli, ini adalah tanggal eksekusi kita. Kita kena taking profitnya atau kena stop loss-nya. AGI. Yuk sekarang dicari tanggal 8. Di sini AGI buy ya. Buy di areanya di 12.75, include sini. Tapi ternyata besoknya tanggal 9 dia nggak kuat, low-nya ini sampai 1190. Di saham AGI ini kita loss. Loss-nya ada di 12.40 karena sudah menentukan titik stop loss dari awal adalah 12.40. Meskipun dia turun sampai 1190, tapi karena kita dari awal sudah ngeset, maka AGI kita stop loss-nya sampai 12.40, nggak sampai 1190. Minus 2,75%. Nah, itu kenapa aku selalu ingetin ke kalian bikin trading plan itu dari awal. Dengan begini, ketika ada penurunan yang nggak disangka-sangka, kalian bisa mengatasinya dengan baik. Yang harusnya hari itu turun sampai 1190 nih, di sini low-nya, tapi kita bisa mengatasinya dengan turun sampai 12.40 aja. Jadi kerugian kita juga tidak terlalu banyak. Nah, itu dia bongkar-bongkaran ala Investmore. Jadi setiap bulannya akan kasih rekapan hasil rekomendasi selama 1 bulan full. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban aku dan bentuk terima kasih aku juga karena kalian udah setia nonton video-video dari aku. So thank you banget buat kalian yang udah support channel ini dari awal. Nantikan video-video lainnya dari Investmore. Jangan sampai ketinggalan ya. Investmore pamit dan bye-bye. Sukses dan cuan terus ya.